Oke, ini untuk yang les kedua yang masih salah, yaitu nomor 4, nomor 5 ya. Yang nomor 4 ini saya yang salah tulis ya. Makanya mungkin kalian bingung, itu harusnya 5 tapi saya tulis di soal itu 3, makanya salah ya. Jadi nggak apa-apa, ini sekalian saya jelaskan. Jadi 1 kali 3 tambah 2 kali 5 tambah 3 kali 7, ini kita disuruh mencari notasi sigmanya. Ini jawabannya ya. Pertama seperti biasa kita cek dulu, kita lihat polanya. Saya ambil perkalian bilangan yang depan, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti N ya, atau K atau I terserah, saya pakai N gantian. Nah, terus yang pola perkalian keduanya 3, 5, 7, 9 itu nanti kalau pakai rumus ANIP, barisan aritmatika ini ya, itu jadi dapatnya nanti 2N tambah 1. Maka tinggal kita kalikan karena di sini dikalikan, ya kan? Nah, jadinya seperti ini. Batasnya bagaimana? Ya, batasnya 1 sampai 4 saja karena kita tahu nih 4 kali perkalian 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu. Mudah ya, apalagi kalau soalnya pilihan ganda, wah tinggal dicocok-cocokkan aja dengan optionnya ya. Nah, ini yang nomor 5. Nomor 5 diketahui sebuah deret seperti ini. Baru bagaimana polanya? Bukan polanya, notasinya. Ini jawabannya. Jadi kita lihat ini adalah deret geometri ya, deret geometri karena ada rasionya. Rasionya yaitu 3. Karena ini 3 kali 3, 9 kali 3 ya perkaliannya. Suku pertama adalah ini suku pertama 3 ya. Nah, pakai rumus barisan geometri ya. Nih, barisan geometri. Kenapa kok nggak pakai deret? Rumus deret nggak perlu, kita hanya mau tahu polanya saja. Jadi pakai rumus ini, masukkan A dan R-nya, hitung nanti dapat terakhir polanya 3 pangkat N ya. Atau mau diganti 3 pangkat I juga boleh ya, sembarang. Kalau di sini I ya di sininya I. Kalau misal di sini 3 pangkat N berarti ini N. Nah, ini kenapa 1 sampai 6? Karena di sini ada 6 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Jadi mudah ya. Kalau nggak percaya ya 3 pangkat 1 kan 3. Nanti kalau I-nya diganti 2, berarti 3 pangkat 2, 9 gitu. Sampai 3 pangkat 6 ya. Oke, selanjutnya yang nomor ini 1 ya. Nomor 1 yang A. Ini nomor 1A sama nomor 1B yang pembuktian ketaksamaan. Nah, oke, kita mulai. Pembuktian ketaksamaan itu caranya juga sama, ada 3 langkah. Yang pertama, N-nya kita sama dengankan 1. Kita benar ya, N sama dengan 1 benar. Jadi ganti nih N-nya 1, N-nya 1, maka hasilnya 1 lebih dari 1/3. Benar toh? 1 kan lebih dari 1/3. Lanjut, kita asumsikan N sama dengan K itu bernilai benar. Maka kita ganti aja N-nya, N pangkat 2 yang tadi di soal itu kita ganti dengan K pangkat 2 seperti ini. Nah, sekarang langkah ketiga tuh akan dibuktikan bahwa N sama dengan K tambah 1 bernilai benar. Nah, jadi gini, ketika langkah ketiga ini kita harus tidak bisa kita kaitkan dengan kedua ini. Ya, maka ini ada kaitannya gitu ya. Jadi kita tulis soalnya dulu. Terus ini berubah jadi K tambah 1 pangkat 3 karena N-nya diganti K tambah 1 gitu ya. Polanya seperti itu. Jadi ditulis dulu sampai sini baru ditambah lagi ini N-nya diganti K tambah 1. Terus sudah deh dihitung ya. Ini tanda seperti ini maksud saya itu saya malas nulis ya. Jadi sama aja seperti yang atas ini. Ini ruas kiri nih semua sampai bawah sama. Kita membuktikan yang ruas kanannya. Kita usahakan sama kayak ruas kiri gitu kan. Nah, jadi ini K tambah 1 pangkat 3 itu menjadi K pangkat 3 tambah K tambah 1 pangkat 2. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini aljabar ya. Dijabarkan begitu. Jadi K tambah 1 pangkat 3 itu kan sama seperti ketika K pangkat 3 per 3 ditambah K tambah 1 pangkat 2. Baru diselesaikan, disamakan penyebut. Nah, nanti terakhir itu dapatnya seperti ini. Nah, kalau udah dapat seperti ini, ini kan belum sama nih sama ruas ini. Belum lebih dari. Ini bukan menyamakan ruas kiri kanan ya, karena dia pertidaksamaan. Maka kita ingat prinsip ketaksamaan. Kalau A lebih dari B, terus A itu saya tambahkan dengan suatu bilangan M, maka akan nilainya akan lebih besar juga ketika B itu saya tambah dengan M gitu. Maka di sini bagian ini itu akan lebih dari K tambah 1 pangkat 3 per
3. Kenapa? Karena gini, di soal itu kan tadi ruas kiri ini ya, ruas kiri ini lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 per 3. Nah, di sini kita malah waktu kerja nemunya seperti ini. Ya toh, tapi ternyata di sini ada K tambah 1 pangkat 2 per 3. Maka berapapun yang di tengah ini, kalau K tambah 1 pangkat 2 per 3 ditambah dengan suatu konstanta seperti ini, entah ini berapa, maka intinya nilainya pasti lebih besar, semua ini lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 per 3, gitu kan. Maka itu sudah membuktikan bahwa lebih besar ini benar, terbukti. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang nomor B, 1B ini juga sama, caranya semua sama. Nah, mungkin yang lebih ribet itu yang di bagian akhir ini, karena kita itu harus jeli, harus pintar menambahkan ya, supaya dia nilainya lebih besar. Jadi ini ruas kiri ini saya tulis seperti ini maksudnya sama saja, jadi nggak usah nulis ulang. Jadi di sini langsung ke sini aja. Jadi ini akar K tambah 1 per akar K tambah 1. Loh, kenapa bisa begini? Nah, jadi gini. Ini kan soalnya dia lebih dari sama dengan akar N. Kalau akar N diganti akar K tambah 1, karena dia maunya N diganti K tambah 1, maka itu akan sama seperti akar 1 per akar K tambah 1 ditambah akar K. Ya. Nah, di sini juga prinsipnya masih sama. Kita mau membuktikan dia itu lebih besar dari ini kan, 1 tambah akar K tambah 1. Maka ketika mendapatkan K tambah 1 per akar K tambah 1, maka sudah jelas dia lebih besar dari K tambah 1. Jadi menggunakan prinsip kesamaan ya. Banyak latihan soal, banyak nonton video pembelajaran, nanti pasti mengerti ya. Oke, mungkin begitu saja untuk pembahasan lesnya, soal-soal les ya. Tapi yang sering keluar di soal ujian itu yang notasi sigma biasanya, sama yang membuat notasi sigma itu sering ya. Oke.